Sekitar 700 warga perantau Sumba Timur di Bali mendapat layanan EKTP di Kota Denpasar. Ratusan warga yang bernaung di bawah paguyuban Himpunan Keluarga Matawai Amahu Sumba Timur atau Hikmas Bali ini memperoleh layanan EKTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Hikmas Bali Loni Rihi SESH kepada Flores TV, Media Group Lobamora Dewata, di sela kegiatan hari kedua, Selasa tanggal 3 Maret 2020, menjelaskan data perekaman yang sudah dilayani sebanyak 400-an warga Hikmas Bali. Adapun maksud kenapa kami melakukan perekaman EKTP di Pulau Bali ini adalah karena banyak warga kami yang masih mempunyai KTP yang lama, ya, sehingga menurut kami perlu untuk diadakan perekaman EKTP yang baru, dan banyak warga-warga kami yang memang berada di Bali, sehingga kami menginginkan kami sebagai pengurus Hikmas menjembatani mereka sehingga mereka punya identitas di tanah rantau ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, Dr. Andus Christopher Fraing MSI, hadir di Sekretariat Lobamora Bali Jalan Tukat Musi 1 nomor 5 Denpasar, guna memantau langsung pelayanan EKTP kepada warganya yang merantau ke Pulau Dewata tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyadari bahwa kepemilikan dokumen masyarakat itu adalah hak sebagai warga negara. Dalam posisi dia dalam hak, oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi. Ya, kita tahu bersama bahwa banyak masyarakat Sumba Timur yang berada di perantauan, khususnya di Pulau Bali ini, masih banyak yang tidak memiliki dokumen, dalam hal ini kartu tanda penduduk, identitas diri itu. Sehingga dengannya kami berinisiatif untuk melakukan pelayanan ke Denpasar sini dalam rangka memenuhi kewajiban negara terhadap warga masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, mengapa baru kali ini dilakukan pelayanan? Apakah di Sumba Timur pada waktu yang lalu mereka tidak mengurus dokumen? Ada yang mengurus, tetapi ada juga yang tidak mengurus. Sehingga dengannya kita dapati saat ini bahwa ada yang sudah melakukan perekaman di Waingapu pada waktu yang lalu, sampai di sini tinggal mencetaknya saja. Tetapi yang tidak mengurus sama sekali, harusnya yang sudah ada dalam database kita langsung merekam yang bersangkutan. Tetapi kalau belum ada di dalam database, maka kita harus mengentry biodata yang bersangkutan itu agar bisa dia masuk dalam database dan selanjutnya dilakukan perekaman. Seharusnya, ya idealnya, seseorang yang akan melakukan perekaman sebenarnya harus mengisi beberapa formulir yang dipersyaratkan, sehingga dengannya menjadi jelas dalam biodata. Kurang lebih ada 31 elemen data itu. Tetapi bagi kami adalah menyelamatkan yang sudah ada saat ini adalah pilihan yang paling logis dan rasional. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan perekaman saat ini, ya peluang bagi mereka akan hilang. Das berarti mereka harus kembali ke Waingapu agar bisa melakukan perekaman. Pertanyaan lanjutannya, mengapa baru kali ini? Ya, saya pikir bahwa tentu berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan itu sendiri banyak variabel yang mengikuti. Di antaranya bahwa pada waktu yang lalu, kalau kita hanya melakukan perekaman tanpa melakukan pencetakan KTP-nya, seperti yang dilakukan Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, saya pikir tidak tuntas. Oleh karena itu kita menunggu ketika belangko sudah mencukupi dan kita melakukan perekaman sekaligus mencetak KTP yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan bisa menggunakan atau memanfaatkan KTP tersebut. Itu. Yang berikut bahwa memang kita harus melakukan seperti itu, karena kalau kita tidak melakukan perekaman dan pencetakan, maka mereka harus kembali ke Waingapu. Kalau harus kembali ke Waingapu, meninggalkan pekerjaannya. Ya, belum lagi kita berbicara tentang kosnya, biaya mereka harus kembali ke Waingapu. Tidak sedikit memang. Oleh karena itu,
pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengutus melalui Dinas Kependudukan 4 orang pegawai untuk melakukan pelayanan di Denpasar, dan sampai dengan saat ini kurang lebih belangko yang kami sudah bawa 300 sudah selesai, masih banyak yang harus dicetak lagi. Kurang lebih kalau informasi tadi bahwa masih 600 sampai 700 orang belum melakukan perekaman, dan berapapun ya warga Sumba Timur yang ada di Denpasar sini, kami akan melayani, melakukan perekaman dan mencetak KTP. 1.000 pun tetap kami layani, 2.000 pun tetap kami layani, karena kami berpikir bahwa harus melakukan pelayanan sehingga menjadi tuntas kewajiban pemerintah terhadap warga. Pikir itu. Sekarang tidak ada kesulitan material lagi, suplai material dari pusat. Oh, tidak ada lagi sekarang. Kalau saat ini sudah tidak ada lagi. Kalau 2-3 bulan yang lalu memang kita kehabisan belangko dan kesulitan memang, dan pemerintah pusat hanya melayani 500.000. Tetapi saat ini saya sudah mengirim staf saya, dan kemarin sudah dikasih 4.000 lagi keping untuk melakukan pelayanan. Sehingga dengannya kalaupun dibutuhkan 1.000 di Bali sini, saya akan melakukan pelayanan 1.000, 2.000 pun kita akan melakukan pelayanan. Karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih. Yang terakhir, Pak Kadis, harapan untuk seruan untuk masyarakat keluarga Sumba Timur yang belum memiliki identitas kependudukan. Ya. Pertama, kita menghimbau masyarakat Sumba Timur yang ada di Denpasar sini untuk memanfaatkan waktu yang sisa ini, dan sesungguhnya anak-anak ini hanya bertugas sampai dengan 3-4 hari saja sebenarnya. Tetapi saya mengatakan kalau belum selesai ya perekaman dan pencetakannya itu, maka kami bisa melakukan perekaman 5, 6 sampai 7 hari sekalipun, 8 hari sekalipun kami akan melakukan pelayanan di sini. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kita berharap juga dengan adanya identitas yang sudah dimiliki oleh masyarakat Sumba Timur di Kota Denpasar ini, ya bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang patut untuk diberikan penghargaan yang cukup dengan ketaatan kita kepada berbagai hukum-hukum sosial atau relasi-relasi yang ada di Bali di sini, sehingga dengannya tidak menjadikan kita distigmakan sebagai masyarakat yang tidak beradab, tidak mengerti aturan, dan sering melakukan berbagai hal yang merugikan masyarakat Bali maupun diri sendiri. Ketua Umum Floba Mora Bali Yusdi Dias menyambut positif layanan EKTP yang dilakukan Hikmas Bali. Dia memuji langkah terobosan baru yang dilakukan Hikmas Bali di bawah kepemimpinan Loni Rihi ini. Gladys Billy melaporkan dari Denpasar. Hal positif seperti ini bisa ditiru oleh paguyuban dari kabupaten lain, yang mana warganya banyak tidak berpartisipasi. Ini sangat positif karena Hikmas dia langsung direkam dan dicetak KTP-nya. Ini terobosan baru. Yang lalu hanya merekam dan cetaknya di daerah. Pengalaman selama 3 hari ya, Bu Alex. Apa yang mengesankan? Yang mengesankan sekali, awalnya kan perekaman ini khusus untuk anggota dari Hikmas saja, tapi setelah dibuka untuk umum, ternyata begitu banyak masyarakat Sumba Timur yang berada di Bali itu tidak punya identitas dan KTP-nya rusak dan hilang. Terus ada juga yang selama ini tidak punya identitas sama sekali. Itu semua tetap dilayani, dan selama 3 hari ini dari pengurus Hikmas semuanya harus rela membuang waktu kerja untuk pekerjaan sosial ini. Di sini kami sebagai pengurus tidak bayar sesen pun baik dari Dispenduk ataupun dari mana, dari masyarakat yang ikut di sini.
Ini adalah kerjaan sosial untuk Sumba Timur dan Hikmas khususnya. Ada himbauan? Himbauan saya untuk selama 3 hari ini sebenarnya sudah ada beberapa gejolak sedikit, tetapi saya harap untuk 2 hari ke depan, mulai hari ini dan 2 hari ke depan, biar adik-adik orang saudara-saudara yang ikut perekaman biar lebih tertib sehingga tidak ada gesekan ataupun apa yang terjadi di lapangan. Biar jaga ketertiban, baik ketertiban sama-sama kita jaga di sini supaya terlaksana program Hikmas ini dengan baik. Oke, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Elizabeth. Elizabeth ya. Sekarang ada di sini untuk apa? Sekarang lagi mau urus KTP untuk suami. Kalau Ibu sendiri sudah punya KTP? Saya sudah punya KTP. KTP. Di mana dibuat? Di Sumba Timur. Oh, di Sumba ya. Jadi sekarang yang diurus ini suami, ikut suami, dampingi suami. Ya. Suasananya begini nih bagus nggak begitu? Bagus. Banyak warga Sumba Timur yang ikut ngurus KTP mereka. Senang dan selagi ada kesempatan kami mengambil. Oke, lalu ini kan lebih hemat ya dari segi biaya karena mereka tidak perlu pulang kampung, tapi cukup dilayani di Denpasar. Lalu kemudian kerja apa suami? Kerja suami di bangunan ekspres. Ibu sendiri ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Nah, tadi kabarnya ibu juga sudah ikut kegiatan-kegiatan lain. di Apa saja? Ya. Apa saja itu? Apa saja? Doa lingkungan, doa KPK, APP. Lalu terdaftar resmi juga? Terdaftar di rukun kematian. Nah, apa manfaatnya kalau terdaftar resmi? Manfaatnya rukun kematian ya ketika kita di sini di Bali, suatu saat kita ada apa-apa, kita dibantu oleh gereja. Selama ini sudah dapatkan manfaat? Ya. Sudah pernah dapat manfaat? Sudah. Apa itu misalnya? Selama saya di Bali, saya sudah baru kemarin saya menikah. Dan diurus oleh gereja Santo KPK. Karena aktif dalam KBG Santo Yohanes KBG Sanmar. Jadi harapannya apa untuk saudara-saudaranya yang dari Sumba Timur khususnya yang tinggal di Bali? Harapan saya untuk teman-teman di Bali yang agama Kristen, Katolik sama Protestan dimanapun kita berada, di mana kita tempat kita selalu mengikuti tutorialnya Terus Sumba dimanapun aja. Terima kasih.